Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih kita menjaga kesehatan putra-putri kita di masa pandemi ini? Untuk menjaga anak-anak kita sehat, itu ada 4 faktor utama. Pertama mengenai faktor nutrisi, kedua untuk vaksinasi, ketiga pemantauan pertumbuhan perkembangan anak yang khawatirnya juga terlewatan karena kondisi yang sedang kita pandemi ini. Lalu keempat adalah kesehatan lingkungan. Jadi langsung ke faktor pertama ya, untuk faktor nutrisi. Faktor nutrisi ini tentunya dari sejak kita bayi, itu yang paling kita utamakan adalah kita harapkan adalah ASI eksklusif. Di samping makronutrien, juga mikronutrien juga kita harus pantau. Makronutrien itu protein, karbohidrat, lemak. Nah, terus mikronutrien sekarang orang tua sudah lebih aware, sudah lebih tahu tentang banyak mikronutrien, contohnya zinc, vitamin D, vitamin C, vitamin B kompleks ya. Dengan masa pandemi ini hampir semua orang tua sudah paham bahwa ada itu yang namanya mikronutrien zat-zat tadi. Itu kita harus betul-betul harus kita jaga. Karena fungsi dari nutrisi adalah sebagai sumber untuk kekuatan tubuh seseorang. Jika nutrisi kita terjaga dengan baik, insya Allah imunitas akan terjaga. Tetapi juga jangan lupa nutrisi berlebihan juga menjadi suatu masalah. Jadi nutrisi harus seimbang. Yang kekurangan nutrisi tidak boleh, kelebihan nutrisi atau obesitas juga tidak boleh, karena kedua tersebut akan tetap mengganggu imunitas seseorang. Selain nutrisi, jangan lupa vaksinasi. Di era pandemi ini, karena kita saking takutnya Mbak Nuning untuk pergi ke rumah sakit, yang sering kita sudah mulai terlupakan adalah mengenai imunisasi. Imunisasi wajib bayi, itu kan sudah ada jadwalnya sesuai dengan buku panduan kesehatan ibu dan anak. Di zaman pandemi ini, orang tua jadi takut, aduh kalau anak saya dibawa ke rumah sakit, nanti malah kena ketularan. Gitu. Padahal sebenarnya tidak usah khawatir, karena kalau di rumah sakit sudah ada alurnya. Selama kita jaga prokes, jaga jarak dengan pasien yang lain, itu insya Allah akan terjaga. Karena yang kita khawatirkan, kalau sampai imunisasi ini kita nggak jalanin, akhirnya setelah COVID ini sudah hilang, semoga segera hilang dari muka bumi ini, itu malah yang dikhawatirkan penyakit-penyakit lain yang sebelumnya sudah hilang karena imunisasi, malah jadi akan timbul lagi. Nah, jadi sekarang Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan, ayo kita kembali melakukan imunisasi sesuai dengan jadwal. Gitu. Jadi jangan takut ke rumah sakit karena tiap rumah sakit sudah ada alurnya untuk imunisasi ini, begitu. Nah, itu faktor kedua tentang vaksinasi. Yang ketiga, di masa pandemi ini, karena kita tadi lagi awalnya karena ketakutan, yang sering lost adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita, Mbak Nuning. Jadi karena kita nggak pernah cek lagi berat badannya, nggak pernah cek lagi tinggi badannya, jadi kita nggak tahu nih anak udah tambah kurus kah, atau justru kebalikan karena di rumah terus nggak pernah olahraga, kegemukan gitu kan. Wah, jadi kayak saya nih curcol jadinya. Jadi di situ penting pemantauannya. Nah, bagaimana sih di pandemi ini kita memantaunya? Di kita tuh sekarang sudah ada aplikasi namanya Primaku, Mbak Nuning. Jadi di aplikasi Primaku ini orang tua bisa memantau sendiri grafik pertumbuhan anak itu gimana, berat badannya sama tinggi badannya udah sesuai apa enggak gitu. Nanti tinggal dia grafik di situ. Bahkan di situ banyak sekali informasi-informasi bagaimana menangani anak sakit dalam keadaan darurat, apa dulu sih yang harus dilakukan. Itu di aplikasi Primaku. Nah, itu semua orang bisa unduh dan itu sangat membantu sekali orang tua untuk memantau pertumbuhan perkembangan anak. Faktor keempat, ini adalah mengenai kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan ini udah digaungkan di mana-mana gitu mengenai protokol kesehatan. Tetapi memang di antara semua itu dikatakan bahwa merubah perilaku adalah yang paling sulit, Mbak Nuning. Jadi anak-anak ini maunya dari sekarang
sudah harus kita latih pelan-pelan untuk menggunakan masker. Karena nggak bisa langsung ujuk-ujuk anak ini langsung mau, nggak bisa. Kita yang udah dewasa aja perlu waktu untuk membiasakan diri memakai masker. Perlahan-lahan mengajarkan cara mencuci tangan yang betul, sambil mengajak cuci tangan tuh sambil nyanyi. Jadi supaya kan diharapkan 20 detik ya, 20 detik ya Mbak Nening. Nah itu sambil nyanyi, diajarkan cuci tangannya yang benar gitu kan. Jadi mereka oh ya kalau cuci tangan tuh harus sambil selesai lagu ini. Jadi 20 detik selesai gitu.